Salam sejahtera. Hari ini saya akan membahas materi tentang 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-18 yang berbunyi tentang mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Nah, mengucap syukur dalam segala hal berbicara tentang bagaimana kita harusnya bersyukur, bukan hanya dalam keadaan baik-baik saja, dalam keberkatan, dalam kalau kita diberikan rezeki atau promosi, tapi firman Tuhan tadi disampaikan bahwa seharusnya lah kita semua mengucap syukur di dalam segala hal. Kalau kita dapat berkat, bersyukur, wow, wajar. Kalau kita ada rezeki mendadak, bersyukur, itu hal yang biasa. Kalau kita mendapat promosi jabatan, kalau kita mendapat rezeki lain yang berlimpah, bahkan kalau kita senantiasa sehat, kita bersyukur, puji Tuhan, haleluya. Itu semua sewajarnya, wajib harus kita lakukan, karena kita menerima kesehatan, karena kita menerima berkat, karena kita menerima rezeki. Persoalannya, ketika kita sedang dalam persoalan, ketika kita sedang dalam permasalahan, ketika kita sedang dalam sakit atau mengalami sakit penyakit yang misalnya dokter bilang, wah ini sudah nggak ada obatnya lagi, wah umurmu tinggal 2 tahun lagi atau tinggal sebulan lagi. Pertanyaannya, di saat keadaan genting seperti ini, kita sebagai manusia biasa dan normal, apakah kita masih bisa bersyukur? Firman Tuhan mengingatkan pada kita semua mengucap syukur dalam segala hal, karena itulah yang dikehendaki Allah. Dan untuk bisa melaksanakan apa yang namanya rasa syukur dalam segala hal, itu memang sesuatu yang mudah diucapkan tapi sulit untuk dilakukan. Tapi kalau kita mendengar firman Tuhan pada siang hari ini, kita wajib untuk mengucap syukur dalam segala hal, karena bahwasannya kalau toh kita masih bangun pagi dan kita masih menikmati nafas kehidupan dan masih bisa menyambut fajar di pagi hari, bukankah kita tetap mengucap syukur? Nah, di dalam segala hal, persoalan atau masalah yang kita hadapi, yang mungkin bilang, ibu gak tahu persoalan saya ini cukup berat, bagaimana mungkin saya bisa mengucap syukur? Saya mau kasih tahu, karena ini firman Tuhan yang bilang, kita harus mengucap syukur dalam segala hal. Mari, belajarlah kita untuk mengucap syukur. Kita bisa berkata, Tuhan, walaupun saya hari-hari ini mengalami apa yang namanya masalah, walaupun saya hari-hari ini mungkin saya sakit yang belum ada jawaban kesembuhan, tapi saya mau belajar. Kalau saya bisa hidup sampai hari ini, saya kalau bisa menikmati hari-hari kehidupan saya pada saat ini, saya percaya itu semua karena anugerah-Mu. Untuk itu Tuhan, ampuni saya yang terkadang saya kurang mengucap syukur. Tapi pada hari ini, saya mau belajar dari firman-Mu untuk mengatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah kehendak Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saya tetap mengucap syukur Tuhan, baik saya dalam suka maupun saya dalam susah, karena ini adalah kehendak Tuhan atas hidup kita. Untuk itu, saudara-saudara, marilah kita mengucap syukur. Bukan berarti saya pun tidak pernah terjebak di dalam rasa tidak bersyukur. Saya pun pernah mengalaminya. Tapi lewat firman Tuhan ini saya baca berulang kali, saya belajar bahwa kadang-kadang persoalan ataupun masalah yang menghampiri kita, itu semua diizinkan untuk memproses kita menjadi lebih dewasa dalam menghadapi segala sesuatu. Untuk itu saya mau belajar untuk mengucap syukur, walaupun terkadang sakit, terkadang kita letih, kita lemah untuk menghadapi semuanya. Tapi bersama pertolongan, bersama kekuatan dari Tuhan, saya yakin kita semua pasti bisa mengucap syukur dalam segala keadaan dan situasi. Untuk itu mari kita tetap berharap sama Tuhan, kita serahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan, dan kita berkata, kita sanggup mengucap syukur apapun keadaan kita. Salam.